menjaga momentum penguatan rupiah. Iklim perekonomian yang mengalami kelesuan perlahan-lahan mulai bergerak ke arah yang memberikan harapan. Indikatornya pun sangat terlihat terutama pada menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam 2 hari terakhir, nilai rupiah menguat secara signifikan, sebuah kecenderungan yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya bahkan dalam 7 bulan terakhir. Pada Senin 5 Oktober lalu misalnya, rupiah diperdagangkan pada posisi 14.503 per dolar Amerika Serikat atau menguat 105 poin jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di level 14.600-an. Penguatan ini berlanjut kemarin ketika mata uang kita mampu menembus kisaran 14.200 per dolar Amerika Serikat. Harus kita katakan bahwa penguatan ini sangat signifikan sekaligus fenomenal karena menguat hingga lebih dari 300 poin. Penguatan ini tentu patut kita sambut gembira. Kita bersyukur bahwa setelah tertatih-tatih selama 7 bulan, sinyal atas kembali bergairahnya iklim perekonomian kita akhirnya muncul. Pelemahan nilai tukar rupiah selama ini dijadikan indikator bahwa iklim perekonomian melesu. Dengan menguatnya rupiah secara signifikan, otomatis hal itu telah menguatkan pula optimisme pasar. Namun, gejala positif ini tidak boleh kita sikapi secara berlebihan, dalam arti merespons penguatan itu secara overconfidence. Kewaspadaan dan kecermatan atas pergerakan nilai mata uang kita harus terus kita kelola. Apalagi, ada analisis yang menyatakan penguatan itu terjadi akibat aksi jual besar-besaran di pasar modal ataupun pasar uang yang berlangsung di berbagai wilayah emerging market. Tren yang dilaporkan tengah berlangsung ialah para investor tengah bersiap membeli aset-aset di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, sehingga para fund manager berbondong-bondong melepaskan dolar AS sekaligus memburu mata uang lokal. Jika itu benar, artinya penguatan nilai tukar rupiah dalam 2 hari terakhir mirip dengan gejala awal pelemahannya yang sangat dipengaruhi faktor eksternal. Menyambut positif penguatan rupiah tentu boleh-boleh saja. Namun hal itu harus disertai dengan sikap kehati-hatian sekaligus upaya untuk memanfaatkan sentimen positif tersebut menjadi benefit yang real bagi perekonomian. Dalam kaitan itu, harus kita apresiasi langkah pemerintah yang telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap 2 yang disambut positif oleh pasar. Iklim positif yang mulai terbangun dari menguatnya nilai tukar rupiah itu harus dijaga dan dirawat agar ia tidak menjadi gejala temporer belaka. Pemerintah tidak boleh menyia-nyiakan momentum positif itu untuk menguatkan ekonomi. Dengan langkah yang cermat dan tepat, momentum positif ini dapat menjadi titik balik sekaligus mengentaskan perekonomian kita dari kelesuan. Inilah yang kita lihat dari kebijakan ekonomi tahap 3 yang akan diluncurkan pemerintah. Kita mewanti-wanti benar pemerintah agar mengubah momentum penguatan rupiah menjadi benefit nyata bagi bergairahnya kembali iklim perekonomian. Salah satu kuncinya ialah paket kebijakan ekonomi tahap 3 harus tepat dan lebih implementatif. Blunder kebijakan tidak boleh terjadi. Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Ambon, Maluku. Di Ambon, Presiden membuka langsung Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi ke-11 di Ambon, Maluku. Ya, Jokowi berharap Pesparawi tidak hanya menjadi lomba paduan suara saja, tapi juga jadi momentum ya. Ini terutama untuk mempererat persatuan dan kesatuan meskipun berbeda suku dan agama. Bertempat di Stadion Mandala Kota Ambon, Maluku, Joko Widodo membuka langsung Pesparawi ke-11 tingkat nasional. Lomba yang diikuti 7.000 peserta lebih itu memperebutkan piala bergilir tingkat nasional. Jokowi berharap acara ini bisa menjadi momentum untuk menegaskan kembali jika Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan.
Meski Indonesia kini dihadapi dengan berbagai macam persoalan, mulai dari kabut asap hingga perlambatan ekonomi, namun Jokowi yakin itu bisa dihadapi jika rakyat bersatu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ibarat kapal besar, Indonesia harus mengarungi samudra, melewati ombak, melewati badai. Tapi karena semua bersatu, bergerak bersama, maka semua rintangan itu akan bisa dilalui dan akhirnya kita akan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Pesparawi juga menjadi cerminan bagaimana kerukunan umat terjaga. Ini terlihat dari 7.000 peserta dari 34 provinsi yang hadir tinggal di rumah-rumah penduduk yang beragama Muslim, serta ikut menyukseskan acara ini. Para peserta Pesparawi juga diinapkan di rumah-rumah penduduk, baik komunitas Kristen maupun komunitas Muslim di kota Ambon dan sekitarnya. Pesparawi adalah pesta paduan suara gerejawi yang diadakan tiap 3 tahun sekali. Acara ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 11 Oktober. Untuk tahun ini, Ambon ditunjuk menjadi tuan rumah. Sebelumnya, pada tahun 2012, Ambon juga menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Dari Maluku, Eko Frima Andani, Metro TV. Kita beralih ke informasi kasus dugaan tindak kekerasan yang melibatkan anggota DPR Republik Indonesia, Fanny Safriansyah, hingga kini masih terbentur di masalah perizinan. Polisi belum bisa memanggil dan juga memeriksa anggota DPR bila belum mendapatkan izin dari Presiden. Sementara itu, Majelis Kehormatan DPR juga akan memproses kasus ini, atau maksud kami memproses kasus ini secara etik. Anggota DPR Fanny Safriansyah atau Ivanhas tersangkut kasus hukum. Putra mantan Wakil Presiden Hamzahas ini dilaporkan ke polisi pada tanggal 29 September lalu. Ivan dituduh melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena diduga menganiaya pembantunya bernama Toipah. Hasil visum menunjukkan terdapat luka di bagian tubuh perempuan pembantu rumah tangga berusia 20 tahun tersebut. Berdasarkan hasil visum ini, Ivanhas dan istrinya berpotensi jadi tersangka. Meskipun belum memeriksa Ivanhas, polisi sudah mulai mengumpulkan barang bukti sambil menunggu izin pemeriksaan dari Presiden. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Mas Duki berjanji Presiden tidak akan mempersulit perizinannya. Ya, prinsipnya kalau ada permintaan permohonan pemeriksaan terhadap anggota Dewan, sebagaimana sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden harus lewat pemberian izin Presiden, prinsipnya saya kira izin itu tidak akan dipersulit. Ya. Presiden pasti akan memberikan izin ya kalau memang diminta oleh dalam proses peradilan. Kasus Ivanhas ini juga telah dilaporkan kepada Majelis Kehormatan DPR RI atau MKD. Berdasarkan pasal 62 ayat 1 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2015, MKD dapat memberikan sanksi kepada pimpinan alat kelengkapan DPR dan anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD. Terkait kasus pelanggaran kode etik, MKD tidak perlu izin Presiden untuk memeriksa Ivanhas. MKD akan melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pidana Ivanhas, apakah dapat dilanjutkan menjadi dugaan pelanggaran kode etik DPR. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Sebelum kami membahas mengenai topik pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu 3 narasumber yang sudah hadir di Cafe Bincang Pagi. Yang pertama adalah Bang Junimart Girsang, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Junimart. Yang kedua adalah Mbak Eva, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mbak Eva. Terima kasih atas kehadirannya. Yang ketiga adalah Bang Julius, ini dari GLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kami akan mengulas mengenai topik pada pagi hari ini, pemirsa. Tetapi kita sebelum itu simak dulu informasi berikut ini. Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Bambang Wijoyanto semakin menguat. Sekitar 72 akademisi dan 44 pemuka agama telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung menghentikan kasus ini.
Tidak adanya cukup alasan menjadi pertimbangan mereka meminta kasus Bambang Wijoyanto tidak dilanjutkan. Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan masukan itu dan mencari solusi terbaik. Sementara mantan Jaksa Agung Basrif Arif menyebut mengacu pada pasal 139 KUHP, kasus Bambang Wijoyanto dapat dihentikan melalui SKPP atau surat keputusan penghentian pengusutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Ini kan terkait masalah penggunaan pasal 242. Kalau setahu saya dulu di pidana, kasus pidana, itu harus ada hakim menetapkan bahwa itu adalah keterangan palsu. Pada saat itulah dilakukan tindakan. Nah sekarang bagaimana itu saya tidak baca BAP-nya, saya tidak jadi ya mudah-mudahan nanti kita lihatlah bagaimana kejaksaan untuk mempelajari kembali. Tapi kalau diperintahkan oleh presiden gitu bisa diponering atau SKP Pak? Saya kira masih bisa dengan 139 KUHP dibuka untuk SKPP di sana. Mungkin itu akan lebih bisa dilihat, saya kira bisa. Pimpinan KPK nonaktif Bambang Wijoyanto terjerat kasus kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Saat ini kasus Bambang sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat namun belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Deponering atau pengabaian perkara dapat dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Sebelumnya di tahun 2009, Kejaksaan Agung juga pernah melakukan deponering dalam kasus pimpinan KPK Bibit Samardianto dan Chandra M. Hamzah. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Kami akan segera membahas topik pada pagi hari ini, yaitu menimbang deponering polemik penghentian perkara hukum. Mbak Eva Ayani Zulfa, pakar hukum pidana, saya ingin tanya, kalau deponering atau seponering itu kan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Nah, di sini mengesampingkan itu apakah sama dengan menghentikan, kemudian kepentingan umum yang tergolong kepentingan umum di sini apa saja? Oke, baik. Sebetulnya kalau kita bicara tentang proses penghentian satu perkara pidana, itu alatnya sebetulnya macam-macam. Ya, jaksa punya kewenangan untuk katakanlah berdasarkan asas oportunitas kewenangan yang dimiliki oleh dia. Ini tanpa syarat gitu ya. Subjektif sekali, Jaksa Agung bisa saja diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengesampingkan satu perkara. Kalau presiden pun bisa misalnya melalui abolisi misalnya ya untuk menghentikan satu perkara, itu pun tanpa syarat gitu ya. Atau melalui mekanisme yang lain karena jaksa sebagai pengendali perkara, ya dominus litis, dia bisa saja mengatakan bahwa perkara ini tidak cukup untuk kemudian diteruskan ke pengadilan. Masing-masing alat ini kan punya konsekuensi. Kalau kita kaitkan dengan deponering, sebetulnya dia hanya mengesampingkan perkara dengan alasan yang mungkin dalam pandangan umum menjadi sesuatu yang boleh dibilang perlu atau tidak diuji, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Di sini alasan kepentingan masyarakat bisa jadi akan sangat subjektif, sangat bergantung kepada kewenangan Jaksa Agung. Tidak perlu ditanyakan apa alasannya dia. Ketika dia mengatakan demi kepentingan masyarakat, maka sah saja perkara itu dihentikan. Permasalahannya adalah bagaimana dengan konsekuensi ini ke depan, misalnya kepada seorang tersangkanya. Karena ini tidak kemudian menjamin dia untuk tidak dituntut lagi kemudian hari. Hanya sekedar menyimpan sementara waktu yang kalau suatu saat akan jadi ada mengesampingkan di sini bukan berarti menghentikan secara keseluruhan. Tidak sama sekali. Sifatnya tidak sama dengan SP3 yang diberikan oleh kepolisian atau bagaimana? Sifat SP3 pun sebetulnya hampir mirip dengan deponering. Hanya kalau SP3 kan alat ukurnya ada. Misalnya ketidakcukupan bukti. SK Kapolri mengatakan harus gelar perkara besar untuk kemudian menguji itu, kemudian keluar satu SP3. Jadi itu lebih terukur kalau menurut saya. Kalau deponering memang benar-benar kewenangan dari pihak kejaksaan, utamanya Jaksa Agung di sini untuk tidak menuntut itu. Tanpa perlu ada satu uji di sana. Baik, Bang Julius, sebetulnya kalau dari YLBHI selama ini lembaga yang mendampingi kasus BW, sebetulnya lebih meminta untuk deponering atau tetap maju saja kita sampai ke pengadilan? Yang pasti deponering. Alasannya kenapa? Bahwa sejak awal perkara penanganan kasus BW itu bukan untuk tujuan penegakan hukum sebagaimana yang menjadi dasar sebetulnya kepentingan umum di situ. Sudah ada rekomendasi Komnas HAM soal abuse of power, excessive use of power. Sudah ada rekomendasi Ombudsman tentang maladministrasi dari penanganan perkara BW. Lalu ada rekomendasi dari organisasi profesi advokat juga bahwa ini bukan perkara pidana, tapi tentang etika profesi yang ternyata terbukti tidak terlanggar. Nah,
hal-hal ini sebetulnya yang menjadikan perkara ini harus menjadi ranah publik. Kalau kita mau bicara di konteks politik ketika itu, ada momentum yang menjadi turning point. Kasus BW ini naik. Apa? Sejak ditetapkannya seorang perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka oleh KPK. Oleh KPK, bukan oleh BW. Tetapi kemudian yang mengumumkan itu tiba-tiba terseret kasus. Jadi dalam arti lain Anda menilai bahwa kasus ini sejak awal memang direkayasa sehingga memang patut untuk dihentikan atau deponering. Betul, dan itu didukung oleh rekomendasi dua lembaga tadi. Dan disinilah nilai publik dari penanganan perkara yang harusnya masuknya ke ranah deponering, bukan SKPP tadi. Kalau SKPP lingkupnya menjadi sangat lokal, yaitu hanya proses-proses yang dinyatakan kurang lengkap buktinya, ada yang salah segala macam. Tapi ini sudah menjadi ranah publik karena sudah begitu besar reaksi publik, dan ketika itu BW sebagai pimpinan KPK sedang menangani kasus untuk penegakan hukum atas nama publik. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, Bang Judiman sebagai anggota Komisi Hukum, kemudian Anda juga sebagai orang hukum, Anda sepakat tidak dengan KPK dan juga 67 akademisi yang mengusulkan bahwa kasus BW ini harus dideponering? Ya, yang pertama begini, kalau tadi Saudara Julius mengatakan ya ada sesuatu ya dalam tanda petik ya dari tingkat kepolisian. Menurut saya, kenapa tidak dari awal ya teman-teman dari LBH dan teman-teman pengacara lain tidak mengajukan lembaga, tidak memempatkan lembaga pra peradilan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara deponering, ya menurut saya ada dua asas yang dilanggar. Yang pertama asas persamaan di muka hukum, itu dilanggar. Yang kedua asas kepastian hukum tidak tercapai di sini. Kenapa demikian? Ya, tidak ada proses sampai akhir terhadap perkara ini. Sementara ya perkara ini sudah P21 tahap 2 oleh kejaksaan dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Jakarta Pusat kalau saya nggak salah. Nah, yang ketiga ya menurut saya ya apa masalahnya kalau sampai deponering tidak dilakukan? Kan tidak ada. Lebih cerdas apabila perkara ini sampai saja ke pengadilan, biarkan nanti pengadilan menguji terbukti tidaknya, ya kan, dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang ketiga menurut saya, Jaksa Agung di dalam menetapkan deponering harus meminta saran dan pendapat, ya, pendapat para lembaga atau badan hukum yang terkait seperti kepolisian, ya, Mahkamah Agung, lembaga negara terkait lainnya, ya, yang menyangkut perkara. Itu harus. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung Jaksa Agung menetapkan ini deponering. Tidak boleh begitu. Nah, yang keempat, saya agak heran juga, ya, deponering itu diminta oleh para akademisi, ya, yang mestinya tidak perlu mengintervensi hukum lah. Menurut saya, mereka harus lebih mencerdaskan. Ya, mereka harus menunggu proses hukum itu sampai selesai, dan saya berharap nantinya teman-teman pengacara yang mendampingi beliau dan beliau juga bisa mempertahankan hak hukumnya secara cerdas dalam persidangan sehingga majelis hakim lebih yakin dan meyakinkan tidak terbukti. Ya kan? Mbak Eva, tadi Bang Judiman barusan bilang bahwa ada dua asas yang dilanggar kalau misalnya deponering diberikan, yaitu persamaan di mata hukum dan kepastian hukum. Apakah memang betul begitu ada asas yang dilanggar? Sebetulnya begini, karena itu kewenangan dari, ini kan proses administrasi perkara ya. Administrasi perkara di mana undang-undang memang memberikan kewenangan itu kepada Jaksa Agung. Permasalahannya ketika kemudian lembaga ini kita bawa ke dalam sejarahnya. Jarang sekali kita mendengar bahwa deponering untuk perkara-perkara umum, perkara-perkara biasa, untuk kemudian seolah-olah kepada masyarakat umum Jaksa Agung memberikan satu porsi atau kepastian hukum dengan memberikan menjalankan lembaga deponering. Kita lebih sering mendengar lembaga deponering ini muncul ketika kasus-kasus yang memang isu politisnya itu kencang. Sebelumnya ada Bibit Chandra, ya betul, Bibit Chandra, kemudian sekarang Pak BW, dan ada lagi saya lihat di beberapa pemberitaan isu-isu yang politis. Oleh karena itu ada kesan kok kemudian
ketika lembaga ini ada yang istimewa. Pantas saja saya maklum kalau Pak Junifer mengatakan ada asas bahwa Pak Junifer sorry Pak, bahwa ada lembaga yang asas yang terlanggar yaitu persamaan di muka hukum dengan sejarah kita mengenai lembaga ini. Tapi meskipun ada kesan seperti itu, bagaimanapun undang-undang sebetulnya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung, jadi tidak bisa disebut melanggar asas, begitu? Kalau saya mengatakan bahwa ini adalah proses peradilan pidana yang menjadi kita untuk mengatakan ini pelanggaran asas atau tidak, sebetulnya daya ukur tadi yang saya sampaikan. Kepentingan masyarakat mana itu yang harus kita uji. Kalau kemudian mohon maaf kalau kemudian teman-teman ada kesan emosional emosional di dalam menilai perkara ini, saya kira memang yang paling elok atau yang paling elegan adalah satu lembaga yang bisa teruji gitu ya. Kehormatan juga. Kalau dalam konteks BW ini di mana kepentingan hukum yang dilanggar? Konteks apa kepentingan umum yang dilanggar? Tapi jawabannya nanti ya setelah jeda berikut pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi bersama kami. Kami sedang membahas soal menimbang deponering. Deponering di sini adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Bang Julius, kepentingan umum apa dalam kasus BW ini? Pertama, saya melanjutkan tadi Bang Junimar, surat-surat panggilan yang berubah-ubah pasalnya, kemudian ada jangka waktu mulai penetapan tersangka dan penangkapan yang sangat mepet dengan laporan dari Sugianto Sabran, sampai bulan Mei diminta kejaksaan diserahkan perkaranya dan dinyatakan lengkap, baru diserahkan September, 4 bulan lebih, itu ada sesuatu yang salah. Nah, dari situlah kita melihat justru ketiadaan persamaan di mata hukum terhadap BW, ketidakpastian hukum terhadap BW. Sehingga jika dua asas ini saja dilanggar dalam proses penanganan perkara BW, disitulah penegakan hukum yang menjadi kepentingan umum justru telah dilanggar itu sendiri. Gitu. Bukannya kebalikan kalau di deponir melanggar asas. Loh, ini proses dari awal melanggar asas. Upaya hukum sudah kita ajukan. Mulai dari gelar perkara khusus, itu ada bahkan di peraturan internal Polri. Lewat Perkap nomor 14 tahun 2012. Tidak dijawab sampai sekarang. Jadi ini silakan. Begini loh, kita diskusi nih ya. Menurut saya dengan adanya kejanggalan begitu ya, tentunya lembaga yang paling tepat pra peradilan. Ya. Itu merupakan bagian dari upaya hukum. Yang kedua, kalau kita bicara gelar perkara, itu bukan upaya hukum, itu proses hukum. Proses hukum. Ya, dengan gelar perkara itu tidak merupakan bagian dari upaya hukum, itu proses hukum. Nah, saran saya dari awal sebenarnya, kenapa tidak dilakukan lembaga pra peradilan? Ya, sebagai lembaga yang bisa. Boleh. Pengalaman kita, misalnya dalam kasus Novel Baswedan, kami bisa pastikan proses pra peradilan itu tidak akuntabel. Kenapa? Ada pemeriksaan pada hal-hal yang di luar dari gugatan pra peradilan kita. Misalnya saksi fakta. Loh, kita nggak bicarakan fakta dari tuduhan atau perbuatan yang diduga itu, tapi kita bicarakan proses upaya paksanya. Tapi kemudian disajikan dalam persidangan. Kemudian ada saksi dari yang kita ajukan dipanggil lagi oleh pihak lawan. Loh, hal-hal seperti ini sampai kemudian diputuskan tidak diterima. Pengalaman kita ini menjadikan bahwa kita bukan asumsi lagi, udah ada fakta. Ternyata lembaga pra peradilan belum bisa kita sebut transparan dan akuntabel, sehingga malah justru berpotensi untuk mengubur hidup-hidup perkara yang kita bela ini. Gimana tuh, Bang? Lembaga pra peradilan tidak akuntabel? Saya pikir nggak bisa begitu lah. Jadi kita seolah-olah menghakimi hakim, ya kan begitu. Dan teman-teman di LBH dan teman-teman lain sudah trauma ya terhadap lembaga pra peradilan, mengingat perkara Pak Novel Baswedan, kan begitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, dengan situasi begitu, apakah teman-teman dari LBH dan teman yang lain melaporkan situasi ini kepada Mahkamah Agung, kepada Tua Dawas misalnya? Ya, kalau melaporkan, tanyakan bagaimana si laporan. Saya kasih contoh. Kita kan mengkoreksi nih. Betul, Bang. Apalagi kita di LBH itu betul-betul sebagai korektor. Saya kasih satu contoh, Bang. Misalnya kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil ketika itu melaporkan Hakim Sarpin yang memeriksa perkara pra peradilan Komjen Budi Gunawan. Sudah ada rekomendasi dari Komisi Yudisial 6 bulan non palu. Sudah diserahkan kepada Mahkamah Agung. Apa hasilnya sekarang? Tidak ada berita, tidak ada informasi, kita tidak tahu bahkan sudah sejauh mana. Bahkan 2 komisioner KAI-nya jadi tersangka justru. Bahkan justru 2 komisioner KAI menjadi tersangka.
ini rangkaian yang sangat terkait. Gimana nih Bang? Sepertinya segala upaya sudah dicoba, tetapi mentah lagi. Kalau masalah Sarpin, ya, sepengetahuan saya, Mahkamah Agung sudah memberikan jawaban. Jadi kalau disebutkan mengambang, saya pikir tidak juga. Silakan dikoreksi aja ke Mahkamah Agung bagaimana keputusan dari KY yang sudah disampaikan pada Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung juga punya tuada pengawasan. Oke. Ya punya Oke, indikatornya gini. Selain melaporkan ke Komisi Yudisial yang sudah berproses dan sudah keluar rekomendasi, pada saat yang sama, hari yang sama, kami juga melaporkan kepada Bawas MA. Tidak ada proses sama sekali, Bang. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh soal itu, Tidak ada sepertinya ya? akan banyak perdebatan soal itu. Tidak ada sama Saya sekali. ingin kembali lagi, karena kami sudah Bang menanyakan Julius, informasinya. tadi boleh dijawab, kalau deponering itu adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kalau dalam kasus BW, kepentingan umum seperti apa yang Anda lihat di sini? Pertama, momentum BW dijadikan tersangka adalah setelah dia mengumumkan salah satu perwira tinggi kepolisian dugaan tindak pidana korupsi. Jadi bukan dia pribadi, tapi dia sebagai pimpinan KPK. KPK yang melakukan penegakan hukum untuk kepentingan umum. Di situ momentumnya. Tiba-tiba ada perkara yang 5 tahun lalu sudah diperiksa di Kota Waringin Barat dan tidak cukup bukti dan sudah ada 2 tumbal, yaitu atas nama Zulfahmi dan Ratna Mutiara yang sudah diadili dan tidak ada sangkut pautnya, tidak ada saksi, tidak ada bukti yang menyatakan ada sangkut pautnya BW. Itu yang menjadikan bahwa ini sebetulnya ada sesuatu dengan kapasitas BW sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan umum, mengumumkan ada dugaan tindak pidana korupsi. Bukankah itu harus diuji di pengadilan? Belum tentu. Tidak semuanya harus dibawa ke pengadilan. Kalau sampai proses awal saja sudah ditemukan berbagai kejanggalan, jangan sampailah orang ini menderita sampai ke pengadilan panjang. Harus sedini mungkin. Tadi atas nama persamaan di muka hukum, atas nama kepastian hukum, kalau ada pelanggaran dari setiap proses, ya hentikan di situ. Mbak Eva? Ya, kalau saya begini. Deponering perkara kan tidak kemudian menghentikan satu perkara itu untuk tidak bisa diproses lagi, dituntut lagi. Dia hanya seolah-olah menyimpan sementara saja, gitu ya. Bisa kemudian orang melupakan itu, ya sudah daluarsa nantinya, gitu ya. Tapi kemudian bisa juga konsekuensinya kalau ada yang jahil dalam tanda kutip, diangkat lagi, sehingga apa yang terjadi terhadap si tersangka sendiri sebetulnya tidak ada kepastian hukum. Kalau saya sih, saya lebih suka kenapa tidak teman-teman meminta abolisi saja kepada presiden. Hentikan perkara, konsekuensi hukum dan tidak ada lagi status tersangka otomatis hapus. Itu saya kira lebih memberikan kepastian hukum. Gimana tuh Bang? Deponering ternyata tidak terlalu memberikan kan ada di bawah presiden. Ada syarat yang diberikan ketika presiden ingin mengajukan abolisi. Tanya Bang Juniman. Tidak bisa serta-merta presiden secara sendiri mandiri terpisah dari lembaga negara lainnya, utamanya legislatif. Ya, tetap diminta. Itu bernuansa justru sangat politis. Begitu. Sama seperti misalnya perkara-perkara lain yang diberikan gerasi, itu sangat politis nuansanya. Nah, kami tidak mau terbawa ke sana. Kenapa? Karena ini fakta-fakta awal proses yang sudah dikuatkan oleh 2 lembaga negara, Komnas HAM dan Ombudsman RI, menyatakan ada yang salah, ada yang tidak pasti dari hukum ini, ada unfair manner, ada unfair trial. Jadi ini yang harus sesegera mungkin dihentikan dan ini jadi pertimbangan kepentingan umum. Begini ya, kalau menurut saya, kalau kita bicara politis, ya, amnesti juga politis, abolisi politis. Betul. Ya kan? Terus deponir juga politis, ya kan? Nah, pertanyaan saya, ya, kalau misalnya kita bicara demi kepentingan umum, ya, dan Jaksa Agung ingin menjalankan, pertanyaan saya, Jaksa Agung harus menjelaskan kepentingan umum apa yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, ya, pertanyaan saya, kepentingan umum bagaimana yang dapat terganggu apabila kasus BW dilanjutkan ke pengadilan? Terganggu nggak? Saya tertarik kalau kemudian kita dorong ketika keputusan mendeponir atau tidak, kita expose saja Bang. Gitu. Saya lebih setuju ini sampai ke pengadilan, nanti diuji di sana, lebih transparan. Silakanlah teman-teman, ya, para penggiat, ya, berbicara, memberikan dorongan, memberikan masukan kepada hakim boleh juga. Ya kan? Gimana Bang Julius? Ya, dari awal kita memang udah nggak sepakat ini proses panjang. Jadi kenapa kita pilih deponering, tetap alasannya bahwa ini lagi-lagi bukan perkara BW pribadi, ini perkara dia sebagai pimpinan KPK. Dan apa dampaknya jika ini dideponir terhadap kepentingan umum? Kita lihat saja apa yang dilakukan KPK setelah BW dan AS kemudian diberhentikan sementara. Kita bisa lihat apa yang dilakukan KPK, nyaris
ya kita nggak ada dengar lagi beritanya KPK ngapain atau bagaimana. Bukan berarti kemudian kita mintanya ada rame-rame segala macam heboh-hebohan ya. Tapi apakah ada perkara yang sangat signifikan yang kemudian sistemik jadi mengurangi kinerja KPK? Enggak, saya kita pikir melihat begini justru KPK malah mandul. Saya pikir bukan begitu. KPK harus menyelesaikan sekian banyak perkara yang selama ini terpendam di sana. Itu kita harus catat. Betul. Baik. Kan banyak perkara terpendam. Kita akan bahas lebih jauh. Kan Seperti begitu. ini masih akan panjang pembahasannya pemirsa. Kami akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tadi terakhir sebelum jeda kami sedang menimbang apa sebetulnya plus minus deponering dalam kasus BW ini. Mbak Eva, kembali lagi kepada Anda, pakar hukum pidana. Kalau untuk membuktikan apakah kasus BW ini bermuatan politis, betul-betul persoalan hukum atau persoalan politik dengan tujuan mengkriminalisasi, maka sebaiknya deponering atau pengadilan? Kalau deponering, menurut saya ini akan terus menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Terus terang, saya tidak dalam posisi pro atau kontra dalam hal ini ya, dikaitkan dengan perkara apakah perkara Pak BW atau perkara yang lain. Ketika kita bicara deponering, kemudian tidak ada alat uji atau barangkali Jaksa Agung tidak clear dalam memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi ukuran dia untuk mengeluarkan deponering, apa yang kemudian menjadi alasan dia untuk mengatakan bahwa ini adalah alasan kepentingan umum masyarakat yang dipertaruhkan, itu akan menjadi satu bom waktu saja. Ini menyimpan bom waktu, saya Tapi kira. Mbak Eva, apabila nanti dipaksakan naik ke pengadilan dan ternyata di pengadilan BW bebas, maka itu konsekuensinya akan gimana? itu akan jauh lebih menurut saya secara pribadi akan memberikan posisi Pak BW sebagai satu bentuk penghormatan kepada dia bahwa ada proses yang salah. Tapi sebaliknya kalau kepada Kejaksaan Agung, nanti Kejaksaan Agung bisa malu karena dianggap tidak profesional dalam penuntutan. Saya atau bagaimana? kira asas transparansi dan akuntabilitas publik, asas di mana seorang tersangka itu punya self defense, hak untuk kemudian memberikan pembelaan atas dirinya bahwa dirinya tidak bersalah di dalam panggung pengadilan, itu akan menjadi sangat clear gitu ya. Sementara kalau kita bicara deponering dalam pengertian itu memang ada plus minusnya. Kita tidak pungkiri plusnya adalah ini cepat menghentikan satu perkara, kemudian barangkali dampak positifnya adalah masyarakat menjadi tidak dibingungkan dengan status apakah ini benar atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah yang tidak terjawab, benarkah tindak pidana itu terjadi atau tidak? Benarkah ada kesalahan di dalam proses administrasi? Benarkah ini adalah politisasi, kemudian seseorang menjadi dikorbankan di situ? Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang hanya terpendam saja di benak kita semua. Bang Julius. Untuk yang terakhir saya bisa jawab dengan sangat jelas, bukan dari saya. Ombudsman RI sudah menyatakan ada maladministrasi. Ombudsman lembaga negara. Pertanyaan, apakah ada salah-salah administrasi? Ada. Komnas HAM menyatakan ada excessive use of power ketika menggunakan laras panjang, jumlah yang banyak, dan ada orang-orang oknum yang bukan penyidik dan ikut menangkap BW. Itu sudah clear. Dan kemudian, apakah perbuatan ini terjadi segala macam? Kasus ini pernah dilaporkan di tahun 2010 di Kota Waringin Barat dan dinyatakan dihentikan. Kenapa? Karena peristiwanya tidak jelas, bukti tidak cukup, alat-alat buktinya juga tidak ditemukan. Lalu yang terakhir bahkan kasus-kasus yang disidangkan sebelum ini, Ratna Mutiara, kemudian Zulfahmi, itu mencoba menjadi satu istilahnya apa, gladi resik untuk mempersiapkan kasusnya BW dengan menyeret-nyeret nama BW. Tiba-tiba di dalam surat tuntutan disebut BW sebagai terdakwa dalam perkara yang lain namun saling terkait. Kemudian pada saat putusan tidak ditemukan satupun nama BW. Selama persidangan tidak ada satupun saksi ataupun fakta yang menyebutkan Ratna Mutiara dan Zulfahmi terlibat untuk mendorong kesaksian palsu. Nama BW juga tidak disebut. Jadi saya pikir ini ukuran yang tadi diminta oleh Mbak Eva. Apakah ada? Sudah ada. Administrasi sudah ada. Perbuatan Jadi ini tidak perlu atau sampai ke pengadilan, itu sudah terjawab semua. Sudah terjawab. Dari Tidaklah rekomendasi perlu Komnas jauh HAM, sampai ke Ombudsman. pengadilan. Ada rangkaian panjang dari perkara-perkara yang bisa kita sebut serpihan, tapi ini dicicil untuk menjadi. Dan itu sudah membuktikan bahwa BW tidak bersalah, begitu? Dan justru yang menurut saya bom waktu adalah
pengadilan itu sendiri. Dari mana kita bisa menjamin bahwa pengadilan akuntabel sampai detik ini? Sampai detik ini ya Bang ya, kita realistis bukan dengan asumsi, tapi ada catatan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil tentang lembaga peradilan kita, masih ada catatan itu, sehingga tidak 100% akuntabel, pertama. Yang kedua, dari mana bisa kita pastikan bahwa kemudian tidak ada intervensi politik atas pengadilan itu? Ada kok kasus-kasus banyak yang terjadi, sampai detik ini masih banyak yang terjadi. Saya kira kalau memang itu jadi bom buat BW sendiri kalau sampai dibawa ke pengadilan dan hal-hal tersebut belum bisa dijamin. Kalau memang posisinya seperti itu, sebetulnya ini kan ada satu bahan yang bisa diolah oleh Jaksa Agung, gitu. Betul. Masalahnya kemudian pertanggungjawaban publik bagaimana, gitu ya. Itu yang sebetulnya kembali lagi kalau buat saya tidak dalam posisi pro dan kontra terhadap lembaga deponering. Bagaimana itu Bang? Pertanggungjawab publiknya bagaimana? Untuk kemudian bisa mengolah ini sehingga menjadi alasan, oh deponering tepat atau deponering tidak tepat. Jelas ada barang yang bisa dipakai oleh Jaksa Agung menyatakan bahwa kalau publik nanya, Pak ini kok di deponering? Silakan, bukan saya yang ngomong, tapi ada Komnas HAM, ada Ombudsman RI, ada organisasi advokat, dan kemudian ada kegaduhan publik yang bahkan sudah disebut oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ini gaduh, ini menciptakan hiruk pikuk, dan bahkan juga sudah ditekankan lagi oleh Menko Polhukam yang sekarang, Bang Luhut. Inilah yang diberikan kepada publik kalau publik minta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kasus ini Bang Julius, kalau misalnya akhirnya deponering diberikan, tapi bukankah ada kesempatan ini akan dibuka lagi, diangkat lagi kasusnya, jadi hanya sementara tapi tidak bersifat permanen? Tidak masalah, itu tidak masalah menurut kami. Jikapun dibuka lagi, tentu kita sangat mudah menilai momentum kapan dibukanya. Sama seperti sekarang, ini 2010 sudah diperiksa, ya kan? Sudah ada pemeriksaan lain juga, 2 terdakwa yang disidangkan, tapi masih dibuka juga. Dari situ kita bisa melihat bahwa ini bukan untuk tujuan penegakan hukum, melainkan ada kepentingan politis yang bisa kita kaitkan dengan momentum itu sangat sederhana. Oke, Bang Judimat tanggapannya? Iya, proses penegakan hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun, kecuali oleh lembaga yang bersangkutan. Saya katakan demikian, yang bisa menerbitkan SP3 hanya kepolisian dalam proses penyidikan. Ya kan? Jadi kalau teman-teman dari LBH mengatakan bahwa ada surat dari Komnas HAM, ada dari Ombudsman, ya itu bukan merupakan bagian di dalam pikiran Pak Jaksa Agung untuk mengabulkan deponering. Ya, menurut saya silakan saja nanti surat-surat dari Ombudsman, dari Komnas HAM, dari KY mungkin atau dari mana lah itu, ya silakan sampaikan di dalam pembelaan di persidangan. Itu lebih cerdas saya kira. Lebih cerdas itu terbuka bila perlu. Mereka itu ya ketua Ombudsman, ketua Komnas HAM ajukan sebagai saksi. Boleh dong, kenapa enggak? Saksi meringankan. Kan boleh. Jadi lebih cerdas saya kira dan menyelesaikan masalah. Karena tapi bagaimana dengan fakta tadi yang disebutkan Bang Julius pada tahun 2010 kasus ini di pengadilan sebetulnya sudah selesai. Di putusan tidak ada nama tidak ada nama BW sama sekali pada keputusan. Begini, tanpa mencampur substansi perkara, nanti di pengadilan semua akan digali ini. Nah, silakanlah nanti teman-teman ya betul-betul bisa mempertahankan hak penegakan hukum dari Pak BW bahwa dia betul-betul tidak bersalah. Ini kan lembaga paling tepat nanti. Acara paling tepat, saya juga mau nonton nanti bagaimana ini. Kan begitu. Nah, yang kedua saya agak menggelitik tentang Pak Budi Gunawan. Ya, menurut saya, ya terlepas dari bagaimana cara bekerja KPK, sebelum yang sekarang, firman sekarang, ya kasus Budi Gunawan secara hukum sudah selesai. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan. Perkara sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan sudah diserahkan ke kepolisian dan sudah selesai, sudah clear. Jadi kalau disebutkan itu merupakan bagian dari ketidakpercayaan teman-teman dari LBH kepada pengadilan, saya pikir terlalu jauh juga ke sana kita bicara. Baik, nanti boleh ditanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Termasuk nanti saya ingin tanya, Presiden sudah mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan usulan dari KPK maupun dari para akademisi untuk memberikan deponering. Tetapi jadi pertanyaan lagi, apakah ketika Presiden nanti akhirnya memerintahkan kepada Jaksa Agung, apakah ini bentuk intervensi hukum? Nanti kami akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir Bincang Pagi. Mbak Eva, dari KPK dan juga para akademisi mengusulkan agar Presiden memerintahkan pada Jaksa Agung melakukan deponering. Bagaimana Anda melihat usulan itu? Apakah ini ada asas hukumnya? Kemudian apakah itu nanti bisa menjadi bentuk intervensi hukum? Bagaimana?
seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya deponering ini kan alat ya. Jaksa Agung punya kewenangan, asas oportunitas melekat pada dia untuk kemudian memberikan satu kebijakan terhadap penanganan satu perkara. Jadi tanpa ada perintah dari Presiden pun Jaksa Agung bisa langsung? Betul, gitu ya. Kalau kita menerjemahkan, kalau saya selalu positive thinking, kita menerjemahkan bahwa perintah Presiden itu sebagai masukan kepada dia untuk mempertimbangkan perkara ini, kita tidak bisa mengatakan ini intervensi, gitu ya. Harus juga ada bagian dari pertimbangan lain. Tadi kan disampaikan bahwa harus ada pertimbangan dari lembaga-lembaga lain. Komnas HAM bisa kita ambil. DPR barangkali juga bisa didengarkan oleh Jaksa Agung sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, supaya kesan subjektivitas tadi itu bisa kita minimalisir. Objektif di dalam penggunaan kewenangan ini, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan itu. Gimana, Bang Junimat? Apakah dari DPR akan memberikan rekomendasi juga kepada Kejaksaan Agung? Saya pikir begini ya. Yang pertama tentang Presiden. Presiden tidak punya kewenangan ya untuk intervensi mengenai deponering. Ya, yang pertama. Yang kedua, saya pikir Presiden tidak perlu kita tambah beban ya untuk masalah-masalah begini. Ini kan masalah pribadi nih. Ngapain harus Presiden turun? Ya, beliau sedang sibuk ngurusin asap, ngurusin segala macam nih. Ya, udahlah, beliau sudah kita berikan kerja yang lebih berat lah untuk ini. Nah, kalau pertanyaan menyangkut DPR, kami tidak akan bisa intervensi kalau tidak diminta. Ya, oleh karena itu, ya tentunya sampai sekarang setahu saya, ya kami di Komisi 3 tidak pernah menerima surat dari teman-teman dari LBH misalnya. Ya jadi kami hanya melihat saja, memantau saja secara apa yang kami bisa lihat. Ya kan? Jadi apa yang dirasakan teman-teman dari LBH kami tidak bisa rasakan. Kenapa? Kami nggak tahu. Nggak tahu lah, mungkin LBH juga tidak percaya kepada Komisi 3. Ya mungkin saja. Karena ke pengadilan juga mereka dalam tanda petik sudah tidak percaya. Kan begitu. Ya jadi menurut saya, ya kembali yang terakhir, ya tidak perlu deponering. Tunggu saja di pengadilan, semua akan diuji di sana, termasuk surat-surat dari Ombudsman, dari Komnas HAM. Bila perlu hadirkan mereka sebagai bagian dari saksi di persidangan. Clear masalahnya dan punya kapasitas hukum. Itu satu. Yang kedua, ya menurut saya sebenarnya kalau memang mau lebih cerdas, jaksa bisa memutuskan, menuntut bebas. Bisa dong. Menuntut bebas. Bisa. Kenapa tidak dilakukan untuk bebas saja dalam persidangan? Kan lebih elegan dan punya kepastian hukum. Artinya apa? Kalau deponering dikabulkan, maka sampai mampus pun, ya ini akan tersangka terus, tidak bisa berhenti. Jadi kan nggak ada kepastian hukum, kasihan kan orang-orang. Oke, baik. Terakhir, Bang Julius, bagaimana? Kalau saya tadi menarik yang disampaikan Mbak Eva soal dominus litis, bagaimana jaksa harusnya aktif sejak P16. Betul. Kenapa kemudian ini deponering? Ini bebannya kepada jaksa kalau deponering, sesuai dengan penjelasan pasal 77 KUHP. Harusnya semenjak P16 dominus litis itu dimainkan oleh jaksa, memantau apakah perkara ini layak dilanjutkan sampai 19, 20 dan di 21 kan oleh jaksa sendiri. Prosedur, nah, inilah rangkaian yang harusnya dibebankan kepada jaksa, namun jaksa sudah lalai, sehingga menurut kami Jaksa Agung harus bertanggung jawab. Lewat apa? Deponering itu. Oke, baik. Dari terakhir sampai terakhir masih tetap untuk deponering. Baik, terima kasih pemirsa. Terima kasih juga kepada Bang Junimat Girsang. Kalau saya nggak setuju deponering ya. Tidak setuju deponering. Baik. Untuk bebas saja. Mbak Eva Ayhani Zulfa dan Lebih juga baik, Bang Julius Ibrani dari YLBHI. Kita akan tunggu bagaimana nanti Kejaksaan Agung melihat kasus ini. Apakah nanti diputuskan deponering ataukah tetap ke pengadilan. Thank you, Bang Junimat.